Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuta mantap. SMP Raudatul Jannah Cilegon. Sajuta mantap. Santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, berprestasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pola pewarisan sifat. Ada yang tahu siapakah dia? Ya, dia adalah Gregor Mendel yang dikenal sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan percobaannya dengan menggunakan tanaman kacang ercis. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sih Mendel harus menggunakan tanaman kacang ercis? Alasannya adalah karena tanaman tersebut memiliki 7 sifat yang mencolok, dapat melakukan autogami, mudah tumbuh dan disilangkan, berumur pendek dan memiliki bunga sempurna. Dari hasil percobaannya lah kemudian dikenal hukum pewarisan sifat yang terdiri dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sebelum mempelajari persilangan, marilah kita pelajari istilah-istilah. Ada parental yang dikenal dengan induk, filial yaitu keturunan, genotip adalah sifat yang tidak tampak, fenotip sifat yang tampak, dan gamet adalah sel kelamin. Selanjutnya, ada homozigot yaitu pasangan gen yang sama, heterozigot pasangan gen yang tidak sama, sifat dominan sifat yang selalu muncul, sifat resesif sifat yang tidak selalu muncul, dan sifat intermediate adalah sifat yang sama-sama kuat. Pembahasan selanjutnya adalah hukum Mendel 1 dan persilangan monohibrid. Hukum Mendel 1 atau disebut dengan hukum segregation berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, 2 gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel atau gamet secara bebas. Hukum Mendel 1 dapat dijelaskan melalui persilangan monohibrid. Ayo anak-anak, apa sih persilangan monohibrid itu? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mendel melakukan persilangan monohibrid yang menunjukkan sifat dominansi yang penuh dan sifat intermediate. Nah, sekarang kita bahas yang persilangan monohibrid dominansi penuh. Perhatikan contoh berikut ini. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominansi penuh terhadap N. Lakukan persilangan sampai mendapatkan F2. Pertama kali, kalian tentukan terlebih dahulu parental secara genotip maupun fenotip sampai menghasilkan keturunan F1. Nah, setelah mendapatkan F1, kalian silangkan antara F1 dengan F1 dan kemudian kalian tentukan gamet. Pada F1 dihasilkan keturunan dengan bunga berwarna merah dengan genotip M besar. Pada F2 dihasilkan perbandingan genotip dengan perbandingan 1:2:1 dan perbandingan fenotip merah dan putih 3:1. Selanjutnya adalah intermediate. Baiklah anak-anak, selanjutnya perhatikan persilangan intermediate antara bunga Myriabilis jalapa merah dan Myriabilis jalapa putih pada tabel berikut ini. Anak-anak, silakan perhatikan hasil persilangan dari bunga Myriabilis jalapa merah dan putih menghasilkan genotip M besar M kecil dengan fenotipnya merah muda, bukan merah. Hal tersebut disebabkan karena adanya gen intermediate yang dibawa dari masing-masing induk, sehingga hasil keturunan F1 pada persilangan tersebut menghasilkan keturunan semuanya berwarna merah muda. Sedangkan untuk keturunan F2-nya menghasilkan perbandingan genotip yaitu M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil dengan perbandingan 1:2:1 dan untuk perbandingan fenotipnya menghasilkan hasil yang sama yaitu merah berbanding merah muda berbanding putih dengan perbandingan 1:2:1.
Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.